pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kitab Ayub, saya akan bicara tentang hidup manusia seperti bunga dan bayang-bayang. Itulah tema khotbah kita pada minggu hari ini. Hidup manusia adalah seperti bunga dan bayang-bayang. Kita akan lihat firman Allah dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 2. Hidup manusia seperti bunga dan bayang-bayang. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Saudara duduk saja, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Ayub 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. 2, 3 mulai. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Puji Tuhan. Itulah hidup manusia. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Demikianlah kata Ayub. Jadi hidup manusia seperti bunga dan bayang-bayang. Itulah tema khotbahku di minggu hari ini. Untuk sama-sama kita merenungkannya dan kita akan membahasnya bersama. Hidup manusia seperti bunga dan bayang-bayang. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itulah kata Ayub. Setiap manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan mereka penuh dengan kegelisahan. Kecuali Adam dan Hawa, mereka tidak pernah mengalami yang namanya proses kelahiran. Dua manusia ini saja yang tidak mengalami proses kelahiran. Kenapa? Karena mereka diciptakan Allah secara langsung. Setelah Adam dan Hawa, selain Adam dan Hawa, dari situ termasuk kita, kita semua mengalami yang namanya proses kelahiran. Kita mengalami yang namanya di mana mama mengandung kita 9 bulan 10 hari, haleluya, dan melahirkan kita dalam pertolongan Tuhan. Jadi manusia yang lahir dari perempuan, seorang perempuan, adalah singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah kehidupan manusia, saudaraku. Waktu sangat berharga. Karena itu waktu yang ada saya dan saudara pakai untuk melayani Tuhan. Waktu itu adalah harta yang sangat berharga. Waktu itu adalah kesempatan yang untuk saya dan saudara kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Yang pertama, waktu tidak bisa, dia akan diulang kembali. Dari bacaan ini aku menemukan bahwa waktu itu tidak bisa diulang kembali. Itulah waktu. Harta habis, emas hilang, barang berharga hilang, kita bisa cari dia kembali. Kita bisa pergi kemana? Ke tempat-tempat pendulangan kita cari emas. Meskipun ada korban jiwa yang berjatuhan, orang tetap nekat pergi ke tempat pendulangan emas. Kenapa? Karena daya tarik emas itu luar biasa. Bisa dicari, emas hilang bisa dicari. Uang habis, kita bisa cari lagi, kita bisa kerja dan mendapatkannya kembali. Tapi kalau kesempatan, saya dan saudara, kesempatan kalau sampai dia lewat, kita tidak gunakan dengan sebaiknya, dia tidak bisa kembali. Waktu itu tidak bisa dia ulang kembali. Perhatikanlah, hampir semua rumah di seluruh dunia ada dua hal yang paling sederhana, tetapi kita kadang kurang memaknainya. Hampir semua rumah pasti ada kalender, dan yang kedua pasti ada jam dinding yang tergantung dan terpampang di rumah. Dua benda yang sederhana ini termasuk di gereja kita. Ada juga jam. Jam yang bisa mengontrol kita semua, sehingga si pemimpin pujian juga dia bisa lihat jam. Si pengkhotbah juga bisa lihat jam. Jangan aku sampai lewat sampai 2 jam aku khotbah. Takutnya jemaat-jemaat begini. Sudah gesek-gesek kah? Jadi Bapak Gembala bisa lihat jam. Oh, sudah pas.
Takutnya kalau sudah lewat sampai 2 jam Bapak Gembala ngomong, saudara sudah serong kiri, serong kanan. Sedangkan aku tahu padamu tidak ada bisul kok. Kau datang sehat-sehat. Lalu kenapa kau sorong kanan, sorong kiri? Karena pertanda bahwa aku baru mengerti, rupanya jam ini sudah lewat. Jadi 2 benda ini yang sederhana sekali. Saudara perhatikan, jam itu menunjukkan detik, menunjukkan tentang menit, menunjukkan tentang waktu. Kita bisa berada di waktu ini semua karena anugerah Tuhan. Kalender, kita ada di tanggal 14 hari ini. Itu menunjukkan waktu. Kalender menunjukkan hari, menunjukkan bulan, menunjukkan minggu, menunjukkan tahun. Sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Sudah September ini, saudara, tanpa terasa. Adakah kita duduk sambil menatap jam dan menatap kalender berkata, aku ada sampai hari ini? Semua karena kasih Tuhan. Kita tidak bisa berkata kepada kalender, hei kau kembali kepada bulan Agustus dan bulan Januari lagi. Atau bisakah kau kembali kepada tahun 2024? Bisakah kalender? Sebab itu adalah tahun-tahun di mana aku punya berkat banyak dan di mana aku lagi sukacita. Rasanya tahun ini kok berat sekali bagi saya. Bisakah kalender kau kembali kepada tahun 2023? Enggak bisa. Kita suruh kalender kembali ke tahun-tahun belakang. Enggak bisa. Kalau kita tidak gunakan kesempatan yang lalu dengan baik, maka saya dan saudara kehilangan kesempatan itu. Demikian pula dengan waktu dan kesempatan itu. Jam dinding menunjukkan tentang waktu yang sementara berjalan. Waktu tidak tunggu kita, saudaraku. Kita yang harus kejar waktu. Jadi saya dan saudara manfaatkan kesempatan yang ada. Kita cari Tuhan dalam kesempatan, karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Berapa banyak orang yang menyesali nasib karena mereka tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Mereka duduk sudah usia lanjut dan berkata, andai kata Bapak di waktu masa-masa jaya itu, masa muda, mungkin Bapak bisa lebih setia beribadah. Kebanyakan orang di akhir hidupnya kata-kata mereka adalah, aku menyesal tidak cari Tuhan baik-baik. Jadi karena itu waktu itu sangat berharga. Jadi waktu tidak bisa diulang kembali. Gak bisa. Jadi kita manfaatkan kesempatan. Ada kesempatan melayani. Sebab pada saat dimana kau nanti menyesal, kenapa aku tidak bisa, tidak melayani Tuhan waktu itu. Ada kesempatan cari Tuhan. Supaya kita tidak menyesal dan berkata, aku menyesal kenapa waktu itu aku tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi waktu tidak bisa diulang kembali. Kita tidak bisa berkata kepada jam, kau kembali lagi kepada jam 6 pagi. Gak bisa, di jalan terus. Hujan macam begini kita tidak bisa bilang kepada waktu, kau kembali kepada jam 5 subuh. Karena waktu jam 5 subuh itu kan tidak hujan. Jadi supaya mungkin aku siap-siap dan datang ke gereja. Jadi waktu terus berjalan. Kita manfaatkan kesempatan yang ada. Waktu tidak bisa kembali lagi. Kalau dia sudah jalan, dia sudah berlalu, tinggal saya dan saudara memanfaatkan. Satu ketika ada seorang anak muda. Dia jalan di jalan yang boleh dibilang jalan itu, lorong itu cukup gelap. Jadi sambil dia jalan, karena gelap dia di jalan, tiba-tiba kakinya semacam tendang sesuatu. Semacam ada kantong kain yang kecil seperti dia tendang begitu. Lalu dia ambil, dia bilang, siapa yang iseng-iseng buang kantong di sini? Dia ambil, dia main, lalu dia masukkan tangan di dalam kantong kain itu, dia pegang-pegang. Seperti ada butiran-butiran kecil. Dia bilang, orang-orang siapa yang main-main taruh pasir di dalam kantong ini? Akhirnya di jalan, karena gelap dia tidak bisa lihat dengan jelas. Dia ambil, dia bilang itu pasir. Dia ambil pasir dan dia hambur sepanjang jalan. Dia jalan, buang.
Karena dia bilang, siapa yang iseng-iseng taruh pasir dalam kantong ini, buang lagi di tengah jalan. Sampai satu kali dia dapat sinar lampu meneranginya. Pas dia dapat di tempat yang terang, dia lihat tinggal satu butir. Apakah itu berlian, saudara? Wah, dia menyesal. Itulah waktu, tinggal satu. Dia bilang, banyak satu kantong itu bahkan habis dia buang semua. Mau kembali mau cari juga mustahil untuk mendapatkan. Dia sudah hambur sembarang-sembarang. Kalau tidak tahu dia sudah buang kemana. Sepanjang jalan dia buang. Tinggal satu, begitu dia dapat sinar lampu dia lihat, ya astaga, itulah berlian. Jadi itulah waktu. Kalau saya dan saudara tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka kita seperti anak muda ini. Waktu itu tidak bisa diulang kembali. Yang kedua, waktu menentukan kualitas hidup. Di mata Tuhan, kualitas hidup tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Enggak. Tidak ditentukan oleh besarnya, tingginya jabatan saudara. Kualitas kehidupan seseorang di mata Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa kayanya orang itu, enggak, tetapi seberapa bermanfaatnya Anda, seberapa bergunanya saya dan saudara. Itu kualitas hidup yang paling disukai oleh Tuhan. Jadi kualitas hidup seseorang tidak ditentukan seberapa besar tabunganmu di bank. Kau punya harta berlimpah, puji Tuhan untuk hal itu. Tapi sudahkah kita menjadi berkat? Jadi kualitas hidup seseorang ditentukan oleh apa? Oleh hidupnya sudah menjadi berkat selama ia ada di bumi. Banyak orang kaya pamer kekayaan, tapi apa yang dia buat? Orang menganggapnya sebagai crazy rich atau dianggapnya sebagai sultan. Tetapi apa yang telah diperbuatnya? Jadi kehidupan kita menjadi bermakna kalau saya dan saudara menjadi berkat. Kita biar hidup biasa-biasa saja, tapi kita melayani Tuhan dengan sungguh, hidup menjadi berkat, orang juga senang. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kualitas hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa banyaknya harta yang ia miliki, seberapa tinggi pangkat dan kedudukan jabatan yang ia miliki, tetapi seberapa bermanfaatnya saya dan saudara. Kita harus bermanfaat. Kita harus menjadi berkat. Dalam Alkitab ada orang-orang yang bermanfaat. Kita tidak usah ambil yang lain-lain, kita ambil Yesus Kristus. Hidupnya cukup singkat, sangat singkat di muka bumi. Yesus hidup hanya 33 tahun setengah di muka bumi. Dan dia melayani hanya 3 tahun setengah. Karena dia melayani di usia 30, dia baru memulai pelayanan. Semasa hidup Yesus di muka bumi 33 tahun setengah kurang lebih. Dan ia memulai pelayanan di usia 30 tahun. Paling tidak 3,5 tahun ia melayani. Tapi kita lihat dampaknya apa, luar biasa. Meskipun hidupnya singkat di muka bumi, tetapi kesempatan-kesempatan yang Kristus lakukan, waktu yang Yesus ambil ada waktu yang sangat berkualitas. Dia melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Menyembuhkan si yang sakit, mentahirkan si yang kusta, mencelikan si yang buta, haleluya, membangkitkan si yang mati. Kemana-mana dia disukai banyak orang. Bukan hanya orang tua, orang besar, tetapi anak-anak pun sangat mengasihi dia, sangat mencintai Yesus. Orang senang kepada kita. Kenapa? Karena hidup jadi berkat. Anak-anak juga senang Yesus. Bilang nama Yesus, anak-anak cinta sekali, anak-anak senang. Minggu kemarin kita melakukan penyerahan anak daripada keluarga Wanggaisa. Haleluya. Kenapa? Karena anak-anak datang kepada Yesus. Dalam Markus menceritakan Yesus, Markus pasal 10 itu.
Anak-anak mendekati Yesus. Kenapa? Karena mereka senang. Mulai dari anak-anak semua sampai orang tua, orang senang melihat Yesus. Jadi harusnya saya dan saudara begitu. Kita harus disenangi orang. Jangan orang tidak suka dengan kita, nggak boleh. Orang lihat kita punya muka saja jarak 500 meter, mereka sudah kunci pintu. Orang ini jangan masuk di rumah kita, tutup pintu. Karena orang tidak suka. Sehingga kita mau datang juga, kita ke sana, ketok pintu, tok tok tok. Shalom, Bapak ada? Bilang Bapak ada tidur. Atau Bapak tidak ada. Bapak ada pergi mengail, Bapak ada pergi mancing. Padahal Bapak ada di dalam rumah. Pertanda bahwa kehadiran kita tidak disukai. Jadi karena itu saya dan saudara hidup jadi berkat. Kualitas hidup itu bukan pada usia, tetapi pada bagaimana saya dan saudara berharga, kita berarti, kita berguna, kita bermanfaat. Jadi bukan karena usia panjang, tetapi sudahkah saya dan saudara bermanfaat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Firman Allah berkata, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup itu jahat. Hari-hari ini adalah jahat, kata firman. Jadi usahakanlah saya dan saudara hidup dengan arif, hidup dengan bijaksana. Kita menggunakan kesempatan, kita menggunakan waktu yang ada. Waktu adalah kesempatan. Kapan kita cari Tuhan, adek? Sekarang. Kapan kita cari Tuhan, mama? Inilah waktunya. Mau kapan lagi? Kapan lagi kita akan cari Tuhan? Inilah waktunya. Selagi saya dan saudara sehat, selagi saya dan saudara kekuatan ada, jangan menunggu sudah impus kiri kanan, sudah jarum kiri kanan, sudah makan pakai selang, bahkan mohon maaf, buang air pun, air kecil kah, air besar kah, sudah tinggal di tempat, ngerepotin keluarga saja. Syukur kalau hidupnya baik, orang senang ngurus. Tapi kalau hidup juga tidak memuliakan Tuhan, kasih biar. Mereka berkata kasih biar dia di situ. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Mari saya dan saudara kita gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Gunakan kesempatan ini dengan bijaksana. Sekarang kita akan lihat di ayatnya yang kedua dari Ayub pasal 14 ini. Firman Tuhan berkata, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah hidup manusia, bunga dan bayang-bayang. Saudara tahu kehadiran bunga dan bayang-bayang hanya dalam satu hari saja. Firman Allah berkata, pagi dia mekar, sorenya dia luruh. Bayang-bayang juga begitu. Pagi dia ada, sorenya hilang, lenyap. Tapi saudara tahu kehadiran bunga dan bayang-bayang hanya dalam satu hari saja bisa memberi manfaat. Meskipun hidupnya singkat, tetapi bermanfaat sekali. Misalnya yang pertama adalah seperti bunga yang berkembang. Saudara tahu di mimbar yang kita lihat, meskipun bunga plastik bukan bunga asli. Harus hampir semua gereja harus ada semacam, ada bunga yang harus menghiasi mimbar mereka. Harus di depan menghiasi supaya pemandangannya terlihat bagus. Hampir semua gereja, bahkan rumah saudara juga pasti ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga yang saudara tanam di hampir semua halaman saudara. Jangankan kita rumah di darat, bahkan di rumah laut pun kita punya mama ini juga kadang senang tanam bunga. Yang orang berkata di darat pak, tanah luas, tanamlah bunga. Jangankan di laut saja yang orang bilang tidak ada tanah. Lihat, kita punya mama ada pot-pot bunga.
Kenapa? Karena memang memberikan warna tersendiri, memberikan keindahan tersendiri. Kalau Bapak Gembala babat rumput, pokoknya babat bunga satu saja, Ibu Gembala suka cek. Bunga di sini ada di mana? Yang di sini. Oh, itu Bapak Gembala sudah duduk diam. Pokoknya kalau sudah babat istirahat selesai dia sudah putar halang, saya bilang bahaya, gawat. Bunga satu hilang pasti bahaya. Jadi masalah besar. Bisa sampai sore tidak ngomong itu. Kenapa? Karena kecintaannya pada bunga. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara kita seperti bunga. Pagi dia bermekaran, tetapi sorenya kemudian dia menjadi layu. Sebuah ruangan, entah itu gereja kah, entah itu rumah, kita memerlukan bunga. Karena bunga ini luar biasa. Apalagi yang bunga memang benar-benar hidup. Baunya semerbak luar biasa. Memberikan semacam kita semacam merasakannya juga luar biasa. Mencium baunya, melihat keindahannya, warna-warninya luar biasa. Bunga. Meskipun singkat usia, singkat, tetapi mereka bisa menjadi berkat. Hidup kita singkat, tetapi saya dan saudara harus menjadi berkat. 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-14 sampai 16. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16, firman Allah berkata, tetapi syukur kepada Allah yang dalam kasih Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Kita adalah seperti bau yang harum bagi mereka yang diselamatkan, tetapi bau kematian bagi mereka yang akan dibinasakan. Saya dan saudara, mari kita hidup menjadi bau yang harum. Bukan bau bangke, bukan bau busuk orang yang tidak senang untuk mencium, tetapi kita menjadi bau yang harum. Orang senang mencium kelakuan kita, mencium kesetiaan kita cari Tuhan, mencium hal-hal yang baik dari kita. Orang senang dengan kita karena kita telah menebarkan bau yang harum itu. Hal-hal yang baik yang saya dan saudara berikan dan kita nampakkan. Ini yang Paulus katakan, kebiasaan tentara Romawi, saudaraku, kalau mereka pulang dari medan pertempuran, ada dua barisan. Barisan pertama itu tentara Romawi dan pasukannya bersama jenderalnya yang mereka menang perang, itu di depan. Barisan paling belakang itu tawanan yang mereka bawa juga. Setelah mereka memasuki kota, itu mereka biasanya dihambur bunga. Dan mereka mencium bau bunga itu. Semua mereka, tentara semua, orang-orang Romawi, masyarakat semua menghamburkan bunga kepada mereka. Tetapi saudaraku, ada dua, maknanya bisa beda. Bagi prajurit tentara Romawi yang menang perang, itu adalah bau kemenangan. Karena mereka akan terima mahkota, mereka akan terima penghargaan. Mereka senang mencium bau bunga itu. Mereka bilang, wah, kita terima kemenangan. Tapi bagi yang di belakang, mereka cium bau bunga itu kematian buat mereka. Karena setelah itu mereka akan dieksekusi, akan dibunuh, akan digantung di tiang sulam. Jadi maknanya bisa beda. Bagi mereka yang menang perang, mereka bilang ini kemenangan, bau kemenangan, bau keberhasilan. Mereka senang karena kaisar akan memahkotai kita. Tetapi bagi tawanan, mereka mencium, kita mati nih, habislah riwayat kita.
Mereka menghambur-hambur bunga ini. Bunga ini adalah bau kematian buat kita, bagi tawanan. Jadi saudaraku, kita melayani Tuhan, kita menjadi berkat. Kalau hidup tidak jadi berkat, maka binasa. Bau yang kita sebarkan adalah bau kematian. Kita akan binasa. Tetapi kalau yang kita sebarkan adalah bau yang harum, maka saya dan saudara akan terima keselamatan. Kita terima mahkota. Bagi tawanan, mereka mencium bau itu bau kematian. Mereka tidak suka cita mencium. Mereka takut gemetar luar biasa. Itu bau kematian bagi mereka. Tapi bagi tentara Romawi yang barisan depan, mereka senang sekali. Ini bau keberhasilan. Mereka suka cita. Tapi bagi tawanan, mati kita habisin. Jadi karena itu inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Saya dan saudara harus menjadi berkat. Yang terakhir seperti bayang-bayang. Hidup yang tidak lama ini, mari kita pakai melayani Tuhan. Hidup yang singkat ini kita pakai cari Tuhan. Hidup yang sementara ini mari kita setia. Haleluya. Kita cari Tuhan dengan sungguh. Inilah waktunya. Hari-hari ini adalah jahat, kata firman Allah. Karena itu siapkan dirimu. Mari kita melayani. Mari kita sungguh-sungguh. Saya dan saudara setia di dalam ladang dan pelayanan Tuhan. Kita setia. Hidup jadi berkat. Biar saudara nggak punya apa-apa, nggak jadi masalah. Hidup jadi berkat. Saya melihat ada orang yang hidup sederhana, biasa saja, tapi perangainya, pembawaannya bagus. Kita senang. Saya dan saudara mesti begitu. Jadi hidup ini, mari kita pakai melayani Tuhan. Jangan hidup santai-santai. Hidup foya-foya. Hidup ini sementara. Usia muda bisa meninggal, usia tua bisa meninggal, bahkan baru dilahirkan pun bisa meninggal. Jangankan dilahirkan, belum sempat dilahirkan, ada dalam kandungan pun bisa meninggal. Hidup ini sementara. Jadi karena itu kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, kata lagu. Sebentar kita selesai khotbah, kita angkat lagu itu untuk mengingatkan padamu dan padaku, termasuk aku hamba Tuhan yang berkhotbah di depan saudara, bahwa hidup itu singkat. Karena itu mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya saya dan saudara mendapatkan tempat di sorga, rumah Bapa yang kekal. Kita dipahalai, kita dimahkotai. Kita cari Tuhan, saudara. Kita ini orang-orang bertuhan, orang-orang beragama. Kita bukan ateis, orang yang tidak punya Tuhan. Kita ini orang-orang beragama. Orang berkata mereka anak-anak gereja, mama. Mereka anak-anak Tuhan. Orang berkata mereka anak-anak Pantekosta. Haleluya. Anak Pantekosta mana? Anak Pantekosta GPDI Damai. Saya dan saudara mesti hidup jadi berkat. Kita melayani, libatkan dirimu dalam pelayanan. Libatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah waktunya. Kapan lagi kita bersyukur nih, kita bebas bisa cari Tuhan. Tapi di daerah-daerah yang negara-negara komunis, yang kekristenan dilarang ibadah, gereja ditutup, bahkan dibunuh. Mereka sembahyang di gua-gua, mereka sembahyang di hutan. Ketahuan baca Alkitab dibunuh. Tapi setianya luar biasa. Mati kalau mati, asal aku percaya Tuhan. Kita di sini, kita bebas-bebas mau cari Tuhan, mau sembahyang juga malu. Ngapain? Kenapa mau sembahyang harus malu? Kalau kita mencuri, itu baru kita malu. Kita mau ke gereja kok, kita mau cari Tuhan. Jadi karena itu hidup ini adalah kesempatan seperti bayang-bayang. Hidup ini bisa lenyap dengan sendirinya. Kita gunakan waktu, kita gunakan kesempatan yang ada. Mazmur 102 ayat 12, firman Allah berkata,
Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Aku sendiri layu seperti rumput. Itulah kata pemazmur. Hidup manusia seperti bayang-bayang yang memanjang. Aku sendiri layu seperti rumput. Pemazmur menyadari usia manusia hidupnya sangat singkat. Mazmur 102 ayat 25, ayat terakhir. Mari kita baca bersama. Mazmur 102 ayatnya yang ke-25 kita baca bersama sebagai ayat penutup. Mazmur 102 ayatnya yang ke-25. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Kita baca 2, 3 mulai. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dia memohon, harus beri aku kesempatan, supaya kesempatan ini bisa saya dan saudara gunakan dengan sebaik mungkin melayani Tuhan. Jadi hidup ini sangat singkat. Hidup itu diibaratkan seperti bayang-bayang. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bunga. Bunga itu luar biasa, bermakna meskipun singkat tapi bermakna. Bayang-bayang juga bermakna. Meskipun pagi hari dia ada, pagi siang bahkan sore, dan kemudian kita melihat lalu dia pergi dan kemudian dia lenyap. Bila umur manusia diibaratkan seperti umur matahari, dalam satu hari saja, maka dia bisa menjadi atau dia terbagi pada 3 bagian. Matahari terbit berarti dia usia kanak-kanak, dia baru muncul. Begitu jam 12 matahari ada di tengah, bayang-bayangnya masih ada tepat di posisinya, itu usia muda. Siang hari kan kita lihat bayang-bayang ada dengan kita dekat, itu siang hari. Kita sudah pemuda, itu sudah usia muda. Tapi begitu matahari sudah mau tenggelam, bayang-bayang kita apa? Memanjang, pertanda usia tua, usia lanjut. Jadi kalau hidup manusia ibaratkan seperti bayang-bayang, seperti matahari. Aku mengambil 3 bagian ini. Bagian pertama matahari terbit, baru pertama muncul, itu usia baru lahir. Matahari jam 12 di tengah sini, itu usia pemuda. Bayang-bayang masih ada dengan kita, kita jalan masih ikut kita, ada dengan kita sama-sama. Tapi di matahari mau tenggelam, mau terbenam, bayangannya memanjang, pertanda usia lanjut. Itu hidup manusia, hanya begitu. Jadi karena itu gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Dan bayang-bayang kita itu biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Bayang-bayang ini kita perlukan, saudara. Kita perlu sumber, yang orang berkata sumber, kita menepi dulu. Berapa banyak orang harus duduk di bawah pohon mangga yang rindang. Kenapa? Untuk sumber. Berteduh di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang bisa menjadi berkat, bisa berdampak baik buat kita. Kita perlu bunga, kita juga perlu bayang-bayang. Kita kepanasan, kita harus berteduh. Kita bawa motor, kita harus berteduh di bawah pohon. Panas ini, kita cari pohon dulu. Untuk apa berteduh? Bayang-bayang, di bawah bayang-bayang pohon. Bayangkan, bayang-bayang. Tapi sorenya sudah tidak ada, kita tidak lihat dia. Yang singkat itu saja, dia bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Jadi kita harus menjadi berkat. Seperti bunga yang hanya sementara, dia hidup, dan seperti bayang-bayang. Usia manusia seperti matahari yang aku bayangkan tadi, yang hanya 1 hari. Dia terbit di pagi hari, itulah usia baru lahir. Matahari di siang hari ada di tengah pas di kepala kita, usia pemuda. Begitu dia mau tenggelam, dia mau terbenam, itulah usia lanjut. Bayangan kita akan memanjang, pertanda usia lanjut. Hidup manusia hanya 1 hari. Hidup ini adalah kesempatan.
Kita akan angkat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Karena itu setia cari Tuhan, setia melayani. Pakai kesempatan yang ada untuk cari Tuhan. Saudara tetap setia ya, haleluya. Apalagi hujan macam begini. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Haleluya.